Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Nova dengan NIM 242150852 dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini saya akan mewawancarai jamaah-jamaah masjid dan akan menanyakan tentang pendapat-pendapat mereka dan saran-saran mereka tentang aktivitas masjid tersebut. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke narasumber pertama. Baik, sebelumnya Bapak bisa perkenalkan nama dan alamat serta pekerjaannya, Pak? Saya namanya Pak Sukri, alamatnya RT 8 Sukoharjo Makroman. Kerjaannya Guru lepas harian. bangunan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mempertanyakan pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak sering sholat berjamaah di masjid ini? Ya, kadang-kadang ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa motivasi Bapak melaksanakan sholat berjamaah? Biar bisa bersilaturahmi jamaah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa Bapak pernah mempelajari atau mengetahui tentang rukun-rukun sholat maupun sunnah-sunnah sholat? Kadang ada yang ingat, kadang ada yang lupa. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa saran Bapak untuk saudara-saudara kita yang hatinya belum tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah? Allah memberikan atau membuka hati, diberikan rahmatnya untuk bisa menjalankan perintahnya Allah. Nah, pertanyaan yang terakhir, saran Bapak untuk masjid ini, untuk aktivitas masjid ini supaya lebih makmur. Lumayan. Ya kalau di sini ya mungkin ya sudah lumayan. Kalau sarannya ya mudah-mudahan aja doa bisa tambah makmur, tambah jamaahnya banyak. Yang penduduknya sebagian bermuslim seperti bukakan hatinya berjamaah sholat, terutama di salat waktu. Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya kita ke narasumber kedua. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan nama, alamat, dan pekerjaannya. Nama saya Wibowo, pekerjaan swasta, wira swasta. Untuk alamatnya tinggal di Makroman RT 6 Jalan Provinsi. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Ya, sering. Pertanyaan kedua, apa motivasi Bapak untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ya, motivasinya ya karena ini kewajiban, makanya kita harus selalu sholat berjamaah di masjid. Ini kan suatu kewajiban kita sebagai umat manusia, hamba Allah, makanya kita harus selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa Bapak pernah mempelajari atau mengetahui tentang rukun-rukun sholat atau sunnah-sunnah sholat? Ya, sedikit banyaknya pernah belajar. Pertanyaan keempat, apa saran untuk saudara-saudara kita yang hatinya belum tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah?
Ya, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu mengabdi dengan sholat berjamaah, mudah-mudahan dibukakan hatinya supaya hatinya tergerak untuk melakukan sebagaimana kewajibannya sebagai hamba Allah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa ada saran untuk aktivitas masjid ini untuk supaya lebih makmur dan lebih maju? Untuk saran sih nggak ada, cuman ya mudah-mudahan lah untuk masjid ini mudah-mudahan diberikan maksud saya nanti lebih ramai dan lebih makmur untuk jamaahnya di masjid ini. Itu aja. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan nama, alamat, sama pekerjaannya apa? Nama, Suwani, alamat Jalan Kelurahan RT 6, kerjaan swasta. Baik Pak, bisa lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak sering melakukan sholat berjamaah di masjid ini? Jarang-jarang. Pertanyaan kedua, apa motivasi Bapak sholat berjamaah di masjid ini? Ya, supaya silaturahmi sama warga. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Bapak pernah mempelajari tentang hukum-hukum wajib dan sunnahnya sholat? Ya, kurang tahu tapi kurang paham semuanya. Terus pertanyaan keempat, apa saran untuk saudara-saudara kita yang hatinya belum tergerak untuk melakukan sholat berjamaah? Sarannya ya supaya ya sekali-sekali lah jemaah kumpul gitu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa saran untuk aktivitas masjid ini supaya lebih maju, lebih makmur gitu? Ya, sering-sering diadakan kayak apa namanya masjid, apa-apalah kegiatan yang mendukung masjid. Baik, sudah Pak. Ya. Permisi Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan nama, alamat, sama pekerjaannya? Nama saya Sartino. Alamat di SMK Medan Ulum Samarinda. Pekerjaan saya penjaga sekolah. Bapak, sebelumnya saya izin menanyakan, apakah Bapak sering melakukan sholat berjamaah di masjid ini? Tidak hanya sering, selalu Pak ya. Selalu 5 waktu. Bahkan sering sendirian kalau tidak ada orang datang. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa motivasi Bapak untuk selalu sholat berjamaah di masjid ini? Pertama, pahalanya lipat 27. Kedua, perjalanan dari rumah ke masjid itu ada pahalanya selangkah, yang punya dosanya selangkah mengangkat derajatnya. Ketiga, saya sambil berdakwah karena kemampuan saya hanya itu. Jadi saya hanya bisa berdakwah dengan menggalakkan sholat bersama di masjid ini. Dan masih banyak lagi tapi ya kurang penting. Jika itu yang bisa selalu saya harapkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Bapak pernah mempelajari rukun dan sunnah-sunnah sholat? Pernah, dari buku, dari Ustadz. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa untuk saran untuk saudara-saudara kita yang hatinya belum tergerak untuk sholat berjamaah? Ya, kita sebagai Ustadz menyampaikan lewat khotbah, lewat ceramah, lewat ya ini
pertemuan seperti keluarga. Namun karena kita ini hanya manusia, tentu saja karena sholat bersama itu kan termasuk ibadah. Ibadah itu akan langsung akan diamalkan oleh orangnya itu kalau mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kita ini hanya menyampaikan, mengajak. Sedangkan bisa melaksanakan atau tidak itu kan Allah yang memberikan hidayah. Jadi kita hanya ya mengajak, karena tugas kita tidak hanya Rasul, tidak hanya manusia, Rasul pun hanya menyampaikan dan tidak tiba-tiba tidak diperintah untuk memaksa. Maka kita ya selalu menggembor-gemborkan supaya sholat berjamaah, bahkan jangan hanya anak-anak yang disuruh ke masjid, tapi orang tuanya juga ikut ke masjid. Saya pernah saya sampaikan Pak ya. Iya. Tapi ya karena itu tadi manusia itu hanya menyampaikan atau Allah yang memberikan hidayah, jadi kita ya hanya bisa begitu. Nanti kita berikutnya kayak apa itu Allah yang Maha tahu. Kita tetap berusaha, kita tetap optimis supaya orang-orang itu mendapatkan hidayah lewat mulut saya. Tapi saya hanya menyampaikan, hidayah tetap Allah yang ngasih ya Pak ya. Kita hanya menyampaikan. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa saran Bapak untuk masjid ini supaya lebih berkembang lebih? Ya. Kalau saran untuk masjid ini, kita memang ya kemampuan terbatas juga. Jadi kalau kita seperti ustadz, seperti kiai, ya pengasuh pondok pesantren ya tidak bisa. Cuma kita ya lewat istilahnya dakwah bilhal ya, dengan contoh ya, perbuatan Pak ya. Mudah-mudahan orang lain bisa menyontoh, mudah-mudahan orang lain bisa mengamalkan, selanjutnya bisa berpartisipasi dalam pembangunan maupun kegiatan keagamaan yang lain. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bapak, sebelumnya boleh minta tolong perkenalkan nama, alamat, sama pekerjaannya apa? Ya, nama saya Taufik Hidayat, kerjaan wira swasta. Rumah saya di sini aja di dalam provinsi ya. Nah itu aja di belakang puskesmas ya. Bapak, saya akan menanyakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak sering melakukan sholat berjamaah di masjid ini? Dalam dari bulan puasa tadi ya sering aja. Insya Allah itu aja yang bisa kan. Bukan masalahnya kok, kita cari pahala cuma ya tugas kita sudah itu kan. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa motivasi Bapak sholat berjamaah di masjid ini? Mencari sahabat keluarga, silaturahmi itu aja. Kalau untuk cari pahala enggak, bukan hak saya kan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Bapak pernah mempelajari rukun atau sunnah-sunnah sholat? Saya penuh ya belajar dengar aja nih, cuma bisa kerjakan khawatir sunnah bisa dikerjakan. Kalau umpamanya qobliyah ba'diyah, dan jangan lupa masalah witir itu. Witir itu jangan di dalam bulan puasa aja untuk witir, itulah kunci sholat itu. Nah, witir jangan sampai ditinggal. Ya kalau sunnah ini ya bagus saja, sunnah bagus saja untuk menutupi kekurangan dari sholat wajib itu kan. Gitu.
Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah ada saran untuk saudara-saudara kita yang hatinya belum tergerak untuk melakukan sholat jamaah? Bukan saya yang butuh. Itu dari masing-masing anunya kan. Saya juga itu kan tidak disuruh gitu kan. Jangan sampai disuruh kamu sholat berjamaah. Sedangkan dia lebih tahu daripada kita. Nah, itu sholat jamaah itu sekian. Itu aja bang, dia malas saja, malasnya saja. Kalau umpamanya mengerjakan tuh harus yang bisa, nah itu aja. Kalau yang udah bisa tuh ya umpamanya kemana kan. Majelis itu kan mungkin ada waktu tertentu tuh. Sholat di dekat aja, kan pasti dekat masjid, rumah itu pasti dekat masjid. Nah itu aja Pak. Mudah-mudahan tergerak hati manusia ini lah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak ada saran untuk masjid ini supaya lebih sejahtera, lebih berkembang lagi? Masjidnya bagus ya. Masjidnya bagus, umatnya yang baru, umat ini kita umat terakhir. Kemana lagi, siapa lagi umat yang mengisi masjid kan? Masa orang non muslim yang habis ini kan nah, mungkin orang kita lah. Dia peribahasanya maghrib sama isya lah di masjidnya, terserah dulu asalnya di rumah terserah aja. Terus anunya kan penuhi mungkin masjid kan. Kita ini umat terakhir akan ya sedih juga bang. Ya. Baik Bapak, itu aja yang pertanyaan dari saya. Ya, Terima ya. kasih banyak. Maaf kalau enggak. Baik teman-teman, sekian video wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.